generic drops for days. Still the people rage. Yeah, I gotta say, can they stop it? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Marwah Koi, berbicara persoalan tentang ikan koi. Yang kalian harus ketahui bahwa ikan koi ini sangat memerlukan yang namanya oksigen. Selain dari pompa untuk mensuplai ke dalam kolam koi kita. Nah, apabila terjadi mati listrik atau mati lampu, tentunya suplai tersebut akan terhenti. Seberapa lama dan kapan waktunya kita tidak bisa untuk memprediksi hal tersebut. Maka dari itu kita sangat perlu support alat yang bisa mensuplai untuk oksigen tersebut, dan di video kali ini kita akan membahasnya. Jadi sebelum kita membahasnya, yang baru menemukan channel ini, channel Marwah Koi, bisa dibantu buat subscribe, like, komen-komen di kolom komentar. Tentunya komen dengan positif dan membangun tentunya. Jika kalian dirasa di video saya ini dapat manfaatnya, bisa tolong dibagikan ke media sosial kawan-kawan semua. Jadi kita langsung saja ke topik pembahasannya. Jadi saya telah membeli untuk alat, yaitu aerator AC/DC Jebo 9950 yang saya beli di salah satu toko online di Tokopedia dengan seller Indo Aqua Shop. Jadi toko Indo Aqua Shop ini banyak sekali untuk peralatan-peralatan yang bisa kalian beli di toko tersebut. Tentunya harga untuk aerator Jebo 9950 ini nggak terlalu mahal, dan tentunya bisa berfungsi untuk mensuplai oksigen selama 32 jam. Nah, jadi kita akan membahas untuk 3 review yang nanti saya akan bagikan ke kalian. Yang pertama itu adalah tentunya fitur dari aerator AC/DC ini, dan yang kedua gimana cara untuk mengaplikasikannya ke dalam kolam koi, dan yang ketiga tentang kelebihan dari aerator Jebo 9950 ini. Jadi kita langsung aja buat review videonya. Assalamualaikum, hai Sobat Marwah Koi. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Marwah Koi. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Dadah Sobat Marwah Koi. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang review fitur dari aerator salah Sobat Marwah Koi, Jebo 9950. Nah, yang kalian harus ketahui, dia bekerja secara otomatis dari AC PLN ke DC, yaitu baterai pada saat listrik padam, dan hemat energi, performa tinggi, hanya 2 watt. Dua cara penggunaan untuk AC DC ini. Yang pertama, jika kalian baru membeli untuk Jebo 9950 ini, tentunya harus dicas terlebih dahulu, kurang lebihnya selama 8 jam. Nanti akan ada indikator warna merah, dan jika sudah penuh ada indikator warna hijaunya. Nah, pada posisi succession, perangkat akan mengalirkan udara hingga lamanya 16 jam. Jadi pada perangkat ini nih, nah ini yang succession perangkat, jadi
yang di tengah ini. Nah, jika dinyalakan on, dia kuatnya hanya 16 jam. Tapi jika Pak Burem subsection yang sebelah sini, dia bisa kuat 32 jam. Mengalirkan udaranya yang lebih perlahan, yang bekerja dan berhenti secara otomatis setiap 60 detik. Maka dia kuat 32 jam. Kalau di tengah ini dia kuatnya hanya 16 jam. Yang di 32 jam tiap 60 detik dia berhenti dan nyala lagi. Nanti kita akan tes. Nah, jadi di sini Jebo 9950 ini double outlet. Nah, ini double outlet. Dan aliran udara juga lumayan besar. Setiap outletnya dapat mengalirkan udara sebanyak 150 liter per outletnya. Dengan total kedua outlet ini menjadi 300 liter per jam. Bekerja nonstop dengan kapasitas baterai acu yang besar dan sangat unik di sini, yaitu unit baterai selalu dalam kondisi optimum yang dicolokkan terus-menerus ke arus PLN. Oke, setelah kita mereview tentang fitur dari Jebo 9950 ini, kita ke poin 2, yaitu review aplikasi di kolam. Nah, jadi bisa digunakan dengan batu aerator. Batu aerator dengan outlet di sini saya aplikasikan dengan menggabungkan jadi satu. Kedalaman di kolam ini 80 cm. Oke, kita tes ya. Assalamualaikum, hai Sobat Marwakoy. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Marwakoy. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Dadah Sobat Marwakoy. Outlet ini 2 menjadi 1 outlet. Wih, copot coy, bentar. Nah, jadi 2 outlet ini digabungkan menjadi 1 dengan T selang. Kita pasang untuk batu aeratornya. Wih, ngapa tuh? Pompanya dimatiin 1 soalnya. Nah, jadi kayak gini ya Sobat Marwakoy. Kita tes di kedalaman air 80 cm. Nah, ini kita nyalakan di posisi on. Kalau posisi on ini dia kuat 16 jam. Burem ya. Nah, itu bisa kalian lihat untuk gelembungnya lumayan besar. Dan jika kita alihkan ke burem. Nah, ini jika kita alihkan ke subsession, dia per 60 detik akan berhenti. Kalian bisa lihat nanti. Nah, itu gelembungnya. Kita tes di 60 detik nanti pasti berhenti. Karena posisi sub apa tadi? Subsession. Kameranya blur. Ini subsession. Nanti akan berhenti sendiri.
Jadi ini lumayan. Nah, itu berhenti sendiri ya. Ini enggak saya pencet. Nanti setelah 60 detik dari sekarang dia akan otomatis nyala lagi. Nah, jadi yang kuat hingga 32 jam ini jika di aplikasi yang performa Subsession ini, yang paling pojok. Nah, kita tunggu hingga nyala lagi dulu. 60 detik soalnya. Ini untuk kedalaman 80 cm sobat Marokoy. Jadi dengan digabungkan antara dua outlet ini menjadi satu outlet. Nah, ini berasa getar. Nah, itu nyala lagi. Ini alirannya nggak terlalu besar. Kalau yang Subsession ini, tapi kuatnya hingga 32 jam. Ya lumayan lah, kolam 1,3 ton ini bisa mengcover untuk suplai oksigen dengan aerator yang sekecil ini. Ini aeratornya JBO 9950. Dan nanti bisa juga diaplikasikan dengan cara air lift. Nanti akan saya videokan cara pembuatan air liftnya. Simple banget, sederhana sekali, dan nggak mahal, nggak repot bikinnya. Ini kita tunggu hingga dia 60 detik mati sendiri. Nah, itu mati lagi sendiri. Jadi untuk mode yang Subsession ini yang kuat hingga 32 jam. Kalau yang di tengah ini yang on, dia kuatnya hanya 16 jam ya sobat Marokoy. Oke, kita lanjut ke air lift. Jika diaplikasikan ke air lift, matiin dulu. Oke, jadi kalau kita aplikasikan dengan air lift, yang perlu disiapkan nih, pipa listrik 40 cm panjangnya, lalu T buat akuarium, pipa 3 sentian lah, lalu batu aerator yang kecil biar muat di pipa listrik ini. Tuh, cukup simpel membuatnya. Jadi pipa ini kita pasang seperti ini, lalu ini, lalu ini. Nah, kayak gini sobat Marokoy. Nih, air lift sederhana buat suplai oksigen dan arus. Lalu kita masukkan untuk batunya, batu aerator sini sampai ujung tuh. Nah, sampai sini kita taruh deh. Bentar. Nah, ini udah saya taruh di ujung untuk air liftnya. Kita nyalain mode on. Nah, itu langsung keluar untuk air liftnya. Kita lihat dari dekat. Nah, ini jadi bisa difungsikan dengan air lift sobat Marokoy. Tuh, ini simple banget buatnya, pakai pipa listrik doang. Tuh, kita angkat segini masih keluar, masih kuat dengan daya hanya 2 watt. Ini outletnya tadi per outlet 1150 per jam. 2 outlet jadi 300 liter per jam. Keluarnya segini kalau pakai air lift. Ini tinggi loh. Tuh, sekitar 10 sentian lah dari atas permukaan air. Jika di bawah, oh kenceng air liftnya.
Nah, jadi bisa pakai batu aerator dan juga dibuat airlift. Ini solusi buat kolam koi jika mati lampu. Oke, lanjut ke yang ketiga tadi. Untuk kelebihan dari aerator AC/DC ini, jika 32 jam sudah habis baterainya, bisa dengan power bank. Kita pakai power bank, coba ya. Nah, ini mode on yang kuat 16 jam. Kalau 16 jam udah habis, bisa dicolok di sini nih. Nah, ini fiturnya lebih keren lagi untuk perlindungan dari air. Nah, ini lubang powernya. Kita pakai power bank kalau udah habis. Nah, ini power banknya, kita colok di sini. Nah, ini untuk aeratornya, colok aja di sini. Kita nyalakan power banknya. Nah, ini kalau misalkan untuk baterai yang tanpa PLN ini udah habis, kita bisa pakai power bank. Nah, ini lampu indikatornya nyala, berarti supply pakai power bank. Tuh. Mantep nih, jadi buat aerator sekecil ini fungsinya bisa dari PLN, terus juga pakai baterai dan juga power bank. Nah, untuk oksigen yang dikeluarkan lumayan kenceng. Wah, ikannya udah galau nih, kelamaan dimatiin. Oke, mungkin review dari aerator AC/DC Jebo 9950 kayak gini aja. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share, karena subscribe itu semangat buat saya. Oke, dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get up.